Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan kisah Oi Hongchin bersama koleksi seni rupanya. Seni rupa sudah menjadi penggalan terpenting bagi seorang Oi Hongchin. Lewat koleksinya, Oi Hongchin ingin merepresentasikan wawasannya dari karya-karya yang telah ia kumpulkan selama lebih dari 20 tahun. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan menemui berbagai seni rupa yang menjadi saksi dalam perjalanan hidup Oi Hongchin. Mari kita dengarkan kisahnya lebih lanjut. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Dokter, ahli tembakau, dan ini nih kolektor. karya-karya seni. Ini gimana ceritanya Pak Oi bisa memadukan tiga hal yang mungkin orang lihat sesuatu yang berbeda-beda tapi bisa. Sebenarnya ceritanya itu panjang. Saya kira memang tidak mendadak ya. Semuanya ya tergantung dari lingkungan hidup dan bagaimana kita dibesarkan ya selama pertumbuhan kita. Memang kalau soal lukisan itu sepanjang saya ingat berarti menurut survei saya sendiri itu orang mau bola baru bisa ingat itu umur 3 tahun. Sebelumnya itu udah ingat. Itu saya ingat saya itu di rumah yang kita tinggal itu sebenarnya rumah kedua, yang pertama di tempat saya lahir itu saya nggak ingat. Karena sudah pindah ke sana 2 tahun lebih sedikit. Itu ya selalu ada lukisan di dinding. Koleksi Bapak? Bapak itu bukan kolektor, tapi ibu juga bukan kolektor. Ibu saya meninggal saya masih 3 tahun lebih ya. Tapi rumahnya selalu dipajangin Lukisan? sama lukisannya Belanda, still life dan sebagainya. Dan itu tidak hanya bapak ya, ibu saya, seluruh keluarga. Oh, okay. Karena mereka ini pada waktu itu sudah pendidikan Belanda. Kalau kita lihat di rumah-rumah Belanda, juga zaman itu ya, di Semarang di mana di rumahnya selalu ada lukisan, tidak pernah kosong. Okay. Kalau di rumah-rumah kita ini kan biasanya kalender tuh. Mudah-mudahan di kemudian hari lupa jadi lukisan. Itu yang saya sekarang promosikan supaya bisa menghidupi para seniman gitulah. Makanya saya mulai kumandangkan seni rupa masuk desa gitulah. Tapi itu sudah, dan karena suasana begitu, akhirnya juga salah satu dari sepupu kita yang kita dekat sekali, bahkan saya pernah tinggal di sana lama juga, itu melukis dan akhirnya dia ini belajar melukis di Bandung pada waktu masih Teken Akademi, belum ITB, muridnya Riesmelder, yang kemudian setelah lulus ya ke Belanda belajar sejarah rupa, lantas kembali. Dia jadi kritikus Star Weekly 56 sampai 61 sampai di Bredel lah. Star Weekly ya? Ya, Star Weekly. Tempatnya PK Oyong dulu. Ya karena istrinya PK Oyong itu sepupu kita gitu loh. Yang seumur sama sepupu saya itu jauh lebih tua dari saya. Nah, itu ada hubungannya keluarga semua. Irawati dari Intisari itu ya sepupu kita, tapi dari pihak ibu. Dari situ kita tuh satu rumah. Dari dia waktu sekolah di Bandung nggak pulang di Jakarta. Saya itu kebetulan pada waktu itu SMP-nya juga di Jakarta di rumah itu. Jadi terpacu lah, jadi tidak asing. Tapi kan pada waktu itu saya itu malah aktifnya pada waktu main SMA itu main musik, biola. Oh, musik. Tapi ketika saya itu selalu aktif di perkumpulan pemuda-pemudi. Dan saya selalu jadi pemimpin kesenian, tapi pemimpin keseniannya bidang musik. Biasanya itu kita punya grup musik yang kita bikin pertunjukan secara berkala, bahkan keliling kota dan sebagainya. Yang karsnya dijual, saya ikut main, kita punya ensemble kecil, saya sendiri main biola, ada penyanyi kor dan macam-macam.
Tapi ketika saya kemudian masuk ke kedokteran, tidak ada waktu untuk latihan. Jadi saya fokus kuliah. tinggal fokus kuliah. Tapi ketika selesai semuanya sudahan. Dan dalam perjalanan ini ya saya tidak pernah lepas kok. Kadang-kadang, ada pameran ya lihat. Tapi kan nggak bisa koleksi, belum punya duit. Kok seneng, wah bagus, gini-gini. Sampai ketika sudah kembali lagi, sudah kembali dari belajar sebagai ke Magelang. Nah, di sini dekat dengan Jogja. Pusat atau tempat para seniman. Di situ yang membuat saya jadi total, ya separuh dari hidup saya lebih menggeluti seni. Mungkin kalau saya tidak tinggal di Magelang ya beda. Saya kira kalau saya tidak tinggal di Magelang itu saya nggak punya museum. Karena pergaulan dengan seniman-seniman yang begitu erat. Karena pada waktu kan ada kolektor. Karena mereka tahu ada yang membeli lukisan mesti didatengin. Apalagi seniman muda itu kan butuh. Mereka ya biasanya bukan ekonomi kuat untuk membiayai pelajarannya, ya perlu jual karya. Kok di Jogja kan tidak ada aturan. Mahasiswa baru tingkat 1 juga boleh pameran, boleh jual. Kalau di Bandung itu waktu masih belum boleh. Demikian hubungan kita terjalin sehingga saya itu erat sekali hubungannya sama seniman-seniman, terutama dari Jogja. Nah dia sobonya juga ya jadi isi dan sebagainya, sehingga saya ini secara de facto nggak resmi itu sebenarnya alumni isi juga, belajar dari mereka kok, dari guru-guru mereka kok. Dan mempelajari atau memberi pelajaran ke mereka juga. Kemudian akhir-akhir dan seniman-seniman muda selalu tanya tentang karyanya, minta pendapat saya. Jadi gradual lah. Ya. Tapi untuk membiayai ini kan perlu biaya. Itu karena saya di dokter itu selalu pada waktu itu saya ini membantu misi Katolik. Di mana misi Katolik itu kan suatu pekerjaan karitas, kerjaan sosial, tidak untuk mendapatkan uang. Dan kita tidak ada di situ, tapi uangnya saya dapatnya dari tembakau. Itu sebenarnya itu warisan, perusahaan warisan dari ayah saya. Yang saya tidak pernah mimpi akan meneruskan, dan ayah saya juga sebenarnya tidak mau kita itu meneruskan, maunya dia kita belajar terus sampai setinggi-tingginya. Makanya saya jadi dokter dan sebagainya, dan cita-cita saya mungkin akan jadi akademikus yang bergelut di ilmu pengetahuan, research dan sebagainya. Tapi nasib itu kita nggak tahu, yang menentukannya Maha Kuasa. Jalanin tapi nasibnya ya nggak tahu ya. Akhirnya jadi begini itu ya kita nggak tahu. Yang paling penting kan kita bisa menyesuaikan dan menikmati sajalah jalan hidup kita. Ya jangan menyesali, saya maksudnya mau jadi ini kok jadi itu. Susah kita malah. Itu nggak hidup di masa sekarang gitu. Hidup di masa lalu terus ya. Yang paling penting kan kita itu bisa hidup di segala cuaca dan menyesuaikan. Adaptif itu ya. Ya. Tapi di titik mana Pak Oi mulai mengkoleksi seni? Karena tadi kan waktu kuliah terus kayak berhenti gitu ya, karena fokus ke kuliah. Oh ya, kuliah belum bisa belum punya duit. Ya. Setelah jadi dokter berarti. Jadi begini, sebenarnya setelah jadi dokter juga tidak jadi kolektor. Pada waktu itu saya juga belum punya duit. Jadi tapi yang saya tahu, lukisan pertama yang saya beli, saya itu kan lulus tahun 64 ya. Tahun 65 itu saya beli lukisan pertama. Lukisan siapa Pak? Nah itu lukisan tuh pelukisnya nggak terkenal, saya beli di art shop sini. Ya dulu saya pajang, sekarang saya malu tuh macam itu. Tapi saya tetap masih punya. Dan pernah saya pamerkan ketika saya umur 70 tahun itu tonggak awal. Ya dari perjalanan mengkoleksi. Lukisan pertama, lantas warisan, lantas pemberian, lantas kekeliruan, macam-macam itu pernah lah, bukan yang bagus-bagus. Ya. Jadi saya itu memang pada dasarnya memang mempunyai sifat kolektor, karena saya itu tidak mudah membuang sesuatu, gitu loh. Jadi nyusok gitu loh, kalau orang Jawa bilang. Itu sering orang-orang di rumah nggak suka kan, nyusok kan akhirnya jadi sarang tikus gini-gini. Apa yang melandasi itu Pak
Oi, kalau dilihat gitu ya, kenapa kok punya kecenderungan untuk nyusoh tadi, mengumpulkan atau? Gini loh, karena nggak tahu ya, karena mungkin segala sesuatu itu kalau saya kerjakan itu ada passionnya, ada ikatannya, Ya, ya. sehingga tidak mudah berpisah. Ada hati di situ ya. Ya ada, walaupun misalnya dalam proses mengkoleksi, itu kan yang kita koleksi awal-awal ya jelek-jelek loh. Kita belum tahu kok. prosesnya. Ya, dilihat sekarang ya, aduh kok gini kok saya beli gitu kan. Tapi itu saja untuk melepas tuh berat. Berat. Itu bagian dari perjalanan yang Itu perjalanan dari, iya jadi nenda ya tidak begini gitu loh. Nenda itu mungkin tidak taraf sekarang gitu. Ya. Lucu tuh. Ya enggak tahu deh, saya udah mati mungkin dibuang semua gitu. Tapi bagian untuk melihat perjalanan sendiri sebenarnya itu. Tapi Kita berproses. itu tuh ada baiknya. Ada baiknya itu saya rasakan. Ketika saya mulai mengeluarkan buku pertama Exploring Modern Indonesian Art, ya, itu tahun berapa itu ya? 2004 kalau nggak salah pada waktu itu, yang ditulis oleh Helena Spanyat. Ya. Ya. Pada waktu itu kan lukisan-lukisan oke lah, saya ambilin bareng sama Helena Spanyat. Lantas captionnya lukisan itu. Nah, captionnya sebenarnya yang dapatkan atau itu sayanya bikin saya, karena dari mana? Dari katalog-katalog yang saya simpan. Kok nggak susah loh? Iya. Nyusoh itu ada gunanya Ada juga. gunanya. Oh, ini Dibuka lagi. dipamerkan di sini. Ini ukurannya sekian. Ini gini. Judulnya ini. Bahkan itu saya tuh punya seperti lukisan ini yang saya dapat dari Brasil. Saya punya katalognya ketika dia dipamerkan di Rio de Janeiro. Bahasa Portugis. Orang kaget. Nggak ada yang punya di sini. Lukisannya Jadi dan saya katalognya. tahu, nah ini, judulnya ini. Gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu judulnya. Ya. Ya kalau nggak tahu judulnya, kadang-kadang saya karang sendiri. Dan di situ saya akhirnya menemukan juga manfaatnya. Tapi akhirnya kan jadi banyak banget. Persis. Dan karena saya itu memang kurang disiplin ya, kurang pinter ngatur-ngaturnya itu, saya tahu kalau masih ada. Tapi yang nyariin itu kadang-kadang setengah mati gitu. Karena ingatannya di Pak Owe, yang lain sudah nyari. Ikut saya. Nah ini waktu dulu ikut tante masih tua. Nah, sekarang makin tua kan kayak kurang. Jadi sekarang ini saya sedang nulis kan, nulis banyak autobiografi. Ya, gini, yang ya, Mas Bre mau lihat itu ya. Itu tuh kan ada hal yang saya ingat. Oh ini ada di sana saya baca. Ini di sini saya ada saya ini. Tapi kan saya yakin itu masih ada. Tapi nyariin di mana nggak tahu. Pak Owe sendiri nggak menemukan atau Ya kadang-kadang menemukan setelah dudah, ini makan waktu gitu. bongkar-bongkar udah. Kadang-kadang lantas saya ingat, oh ya di sumber sana mungkin pernah ada. Oh saya kan pernah nulis ya. Saya lihat dalam buku yang kumpulan tulisan saya, mungkin ada. Ya, Oke. Jadi gitu-gitulah. Nyusoh itu seperti alat bantu untuk ingatan kita ya. Tuh. Menyimpan lagi. Betul. Memori kita nggak muat, taruh di nyusoh. Karena gini, memori kita itu kan terbatas. Dan tapi lucunya itu kan begini. Dan itu memang fisiologis untuk secara biologis, fisiologis itu bahwa biasanya kalau kita makin tua, yang kita lupakan paling dulu itu yang akhir. Oh, justru yang akhir. Yang akhir, yang dalam itu sudah merasuk. Udah sampai di. Ini yang akhir ini masih di permukaan luber dari Oh, otak kalau kita. minum air itu luber. Luber. Sementara yang dalam Iya, tetap bertahan. gitu. Justru begitu, terutama nama dan sebagainya itu. Ya, apalagi yang kita tidak interest. Ya. Makanya sering kriteria saya kok ditanyain orang. Lukisan itu loh, dulu kan kita pernah kasih lihat, ya berapa lihat. Itu gimana gini. Nah, saya tidak ingat ya, bilang pasti nggak bagus. Atau nggak ada interestnya di situ. Saya tertarik masih ingat gitu. Ya. Nah terus perkembangan dari sekian banyak pilihan, lalu kemudian sekarang fokus untuk beberapa karya yang Pak Owe tadi kita lihat semua ya. Itu gimana tahapannya Pak Owe? Bangga Hendra, terus Avandi, tadi kita Dan lihat itu Subagio. memang one man show. Oh. Yang milih cuma saya.
Karena seluruh koleksi ini, kenapa saya kok hafal walaupun dulu ya sekarang memang ada orang saya yang ngadu di komputer. Dulu kan ada. Pak Oi semua one man show. Ingetan semua. Gitu. Dan saya ingat semua karena semua lewat mata saya mutus. Walaupun kadang-kadang itu saya nggak tahu ya di mana kadang-kadang. Tapi suatu waktu pasti saya cariin. Dan saya cariin tuh ke Singsal baru saya tahu. Nggak pernah. Waduh, bertahun-tahun ada yang kecil ke Singsal. Tapi satu ketika tuh, ketemu di belakang satu lukisan gede. Oke, ketutup. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang bisa ketemu sudah dimakan rayap. Pernah. Ya. Jadi memang susahnya itu maintenance, pemeliharaan, makanya kita harus mengusahakan tempat penyimpanan yang baik. Sebaik-baiknya yaitu harus humidity regulated. Jadi kita punya penyimpanan yang paling gede itu memang humidity regulated. Kita pasang instalasi itu untuk membuat dia lebih tahan ya. Jadi Indonesia ini kan sangat rentan terhadap jamur, ya karena kelembapannya rendah, juga debu, jadi harus tertutup. Lantas serangga. Wah, pernah kok saya masuk ke dus, hanya karena tempatnya nggak tertutup, sering ada kacau, saya semprot kan. Tapi yang di dalam dus itu kan kacauannya nggak mati, bolong-bolong dimakan kacau, itu pernah kok. Serangga ya berarti. Serangganya itu macam-macam, namanya teter. Wadah, tahu-tahu brol. Ya dimakan tentunya kayunya dulu, tapi kalau tidak kelihatan lama-lama bisa nembus kanvas. Tapi terus fokusnya tadi Pak Oi memilih karya-karya tertentu yang kemudian ada di sini ya. Jadi kita lihat semua, pertimbangannya apa Pak Oi? Di antara sekian banyak pilihan itu. Pertimbangannya saya kan selama ini saya kan juga belajar banyak, baca banyak, dengarkan banyak, ya pengetahuan aja lumayan lah, gitu kan. Yaitu sebagai museum, apalagi setelah kita itu memutuskan bikin museum yang karena dorongan seniman, tentunya juga pendekatan mengoleksi. Nek dulu tuh kan asal seneng saya koleksi gitu. Ya. Bahkan juga kadang-kadang bukan lukisan Indonesia. Tapi setelah kita menentukan, oke, saya tidak bisa mengkoleksi semuanya. Dan yang penting itu kita bikin museum untuk seni rupa Indonesia aja, nggak bisa semuanya, yang modern kontemporer, karena keterbatasan segalanya, ya dana, tempat, waktu, ilmu, dan sebagainya. Itu lantas kriterianya kan jadi macam-macam, terutama ya pentingnya senimannya juga penting. Kedua, mutu karya, ya kondisi. Kalau sudah jelek, ya tentunya masih bisa diperbaiki. Karena kan yang tua-tua itu kan kondisinya sudah bagus. Yeah. Lantas untuk museum itu kan jejak sejarah itu kan penting. Yeah. Maksudnya jadi historical value, ya, kelangkaan, ya lantas ya banyak faktor lah, yang medium. Kalau kita mau dari satu seniman, tidak mungkin dari semua seniman kita mau lengkap, tidak mungkin, kita tidak ada kemampuan. Tapi seniman-seniman yang menurut kami itu penting dalam sejarah seni rupa Indonesia, nggak bisa diabaikan sama sekali, harus ada itu untuk museum. Kita sebaiknya mempunyai karyanya dia dari semua periode, dan terutama yang periode critical moments-nya dia yang penting-penting, karya-karya yang penting sebisa-bisanya, juga dari macam-macam medium, ya, baik itu mulai dari sketsa itu kan penting juga. Ya, tahapan awal. Ya, dan dia bikin macam-macam medium ya, bisa itu terwakili. Jadi ya, tapi ya itu sebisa-bisanya kan, kita nggak bisa terpenuhi semua ya, atau keinginan kita terbatas. Kalau kita kan tidak dibantu oleh siapa-siapa gitu kan. Personal interest itu kalau tidak ada
kecintaan, ada passion ya nggak bisa bertahan juga gitu. Dengan beberapa kriteria tadi, kalau lihat senimannya yang cukup lengkap di sini siapa? Hendra, Avandi? Ya, saya kira sih para All Masters yang sangat penting gitu. Dan pada waktu itu saya kan untungnya kan mulai mengkoleksi itu masih on time. Nah sekarang saya kira sudah nggak bisa. Ya itu ya termasuk Avandi, Hendra, Sujoyono, Dayat yang saya sebut dalam buku itu 5 maestro, Sudebyo, tapi di samping itu juga masih ada lah, masih ada banyak juga, yang muda-muda juga ada gitu kan. Itu kan berkembang terus. Dan setiap periode itu meninggalkan seniman-seniman yang memang tokoh yang penting, tidak bisa dilupakan gitu kan. Dan tahap perkembangannya terekam di karya yang dikoleksi. Nah, sebisa-bisanya ya. Sekarang ini yang sulit kan ya kontemporer. Karena kenapa? Mereka masih berkembang terus. Ya. Bisa jadi macam-macam. Macam-macam dan karyanya kadang makin lama makin besar. Kita kan tempat lain nggak ada. Merawatnya juga setengah mati gitu. Iya. Karena karya kontemporer kadang-kadang kan materialnya juga kita tidak tahu. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, konservatornya itu bingungan. Akan kesulitan juga loh. Kadang-kadang mereka tidak tahu apa yang dipakai. Kalau yang konvensional harus jelas semuanya. Ya, caranya sudah dipelajari sama para ahli konservasi. Dari karya yang Pak Oe koleksi tadi kan saya membaca perjalanan atau belajar perjalanan hidup senimannya. Tadi yang Sudibyo tadi. Bagaimana dia di awal lalu kemudian menutup diri. Lalu ada perjalanan yang membuat dia kayak berhenti lalu kemudian memulai sesuatu dan ternyata ada perubahan. Nah itu yang mau Pak Oe rekam juga dalam karya-karya ini. Oh ya jelas. Perubahan itu penting. Justru transisi ini coba jadi ini jadi ini. Apa sebabnya? Avandi itu dulu kan pakai beras. Dan realis kan awalnya. Mendadak ya kok nggak pakai beras lagi apa? Itu kan kita ingin tahu juga ceritanya. Memang saya tahu ceritanya, tapi tidak satu cerita, ada beberapa cerita. Ada beberapa versi. Ya, ada yang bilang dia sedang melukis ini patah. Lantas berasnya. Dia nggak bisa berhenti kan, sedang mood ya udah lantas langsung dari tube-nya akhirnya dia merasa ini bisa cocok. Ada yang mengatakan dia mau melukis lupa bawa beras. Ya. Jadi oke lah itu kan ada cerita juga dari Bukartika begini dan sebagainya. Kita tampung aja lah. Iya toh. Kalau Sudibyo tadi ceritanya gimana? Ceritanya itu kan saya itu jenis lukisan yang baru saya lihat pertama. Iya, itu yang saya dapat itu kan sebenarnya pada waktu itu kan tidak banyak tulisan tentang dia. Paling-paling jadi cerita seniman lama yang masih kenal, tapi kebetulan ya pada waktu itu tuh dia kan di kemudian hari setelah dia kembali dari isolasi diri itu kan dia berteman baik sama Pak Harmoni Jafar. Yang jadi kolektor dia paling gede, dia banyak cerita. Di Bogor. Ya, dan itu waktu kan Pak Harmoni Jafar pernah bikin suatu wawancara yang sama dia itu dibikin buku tapi belum dipublikasikan. Dan saya bisa dapat itu dari anaknya Pak Harmoni Jafar, di Badil. Di situ saya belajar banyak. Gitu loh. Dan mengerti perkembangan. Iya, kenapa kok begini? Oh ini kok begini, ini kok begini, ini kenapa kok begini? Kok langka, gitu dan sebagainya. Itu kan, ya, kita dapat masukannya kan dari situ. Kita mencoba aja semua karena di Indonesia ini kan dokumentasi kan sangat minim. Nah, saya bilang setiap kolektor itu sebenarnya mau bisa berkontribusi dalam hal itu walaupun sedikit apapun, tapi kan bisa bermanfaat. Maka ada baiknya kolektor itu ya kalau mau bagus dia bikin museum sehingga koleksinya bisa dinikmati oleh umum karena karya-karya bagus itu kan sebaiknya bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Kalau enggak ya kasihan karyanya, kasihan senimannya. Kalau tidak setidaknya ya dipublikasikan. Gimana ya toh bikin buku. Itu bagian yang Pak Wahade juga lakukan ya. Ya itu sudah saya lakukan. Mendekatkan karya ke publiknya ya. Dan saya juga kita ini kan museum kita juga sering meminjamkan karya kepada museum-museum lain, pameran jangka lama bahkan 5 tahun ada yang lebih dan sebagainya ke museum-museum luar negeri, dalam negeri,
pameran. Maksud kita kan sharing lah, Ya. berbagi ilmu dan berbagi kenikmatan, kesenangan. Masa kita mau senang-senang sendiri? Ya nggak bisa dong, orang lain nggak senang, kita senang sendiri. So apa bisa senang gitu, nggak mungkin. Iya. Rasanya juga beda kan. Beda kan. Senang-senang sendiri itu senangnya siapa ya? Ada ketawa sendiri ya, orang gila tuh. Ya. Tapi dari semua koleksi yang tadi kita lihat Pak Owe ya, tadi juga ada Hendra, ada Sudibyo, Ya. ada yang lain-lain Ya. juga. Itu kan ada kemiripan ya sebenarnya. Nah begini, Ada. kalau seniman-seniman itu memang satu sama lain kan mempengaruhi. Apalagi yang eranya sama ya. Eranya sama, yang hubungannya dekat. Nah, kemudian nantinya mereka akan menempuh jalannya sendiri-sendiri. Ya seperti yang kita lihat, kelompok jendela, ya, yang saya dekat sekali mereka ngikuti sejak mereka semester pertama. Awalnya itu kemiripan loh, Andi Werman, Yunisar, Alfi, bahkan Irfan, kadang-kadang nggak bisa bedakan juga gitu. Tapi sekarang mereka sudah Menemukan jalan sendiri-sendiri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.